Agar dapat bercocok tanam dengan bunga-bunga yang sederhana seperti bunga krokot ini, kita bisa memanfaatkan banyak barang-barang bekas di sekitar kita. Jadi berkebun itu tidak harus selalu mengeluarkan modal yang tinggi. Ikuti terus videonya dan jangan lupa klik subscribe-nya. Di balik meja kerja berpeluh keringat, cucur rempah raut teri diangkat, laptop di kanan cangkul di kiri, jadi petani kota bikin hati berseri. Tanam semangat di sela gedung tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning, bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Pagi ini Cece Petani Kantoran kembali berkegiatan di kebun kantoran dengan memanfaatkan barang-barang yang ada. Yang penting kita mempunyai kebun baik menghasilkan seperti ini sawi pakcoy ataupun ini kemarin aku dapat dari tukang sayur. Waktu beli tukang sayur dia buang ini ya, dia buang bekas dari batang seledri segini banyak nih guys, aku ambil dan kemudian aku tanam. Kali ini aku memanfaatkan ini, di sini nih ada wadah-wadah kayak gini ya, nggak kepake, jadi ini nggak beli ya teman-teman ya. Jadi wadah-wadah ini aku isi dengan tanah. Ini pun tanahnya adalah yang recycle, yang bisa kita buat sendiri juga untuk media tanam itu dengan pengkomposan. Nah, kali ini Cece Petani Kantoran mau menambah populasi untuk tanaman bunga, tanaman krokot. Jadi selain tanaman sayur, tanaman buah, krokot ini warna-warni ya, daripada kita beli, kita mudah sekali untuk berbudidaya atau memperbanyaknya. Jadi ini udah cukup banyak nih ya. Krokot ini mudah banget. Kalau kena sinar matahari itu dia akan berbunga seperti ini. Tapi kalau udah sore, mataharinya sudah mulai terbenam, bunganya ini kuncup. Dan ini cepat sekali ya, nggak usah kita pupuk ataupun kita harus jenis pupuk apa, hama pun, anti hama pun tidak perlu. Ini mudah banget. Jadi daripada nanti kita ini bahannya apa, ini barang ini kebuang ya, ini udah bolong di bawahnya ya, jadi nggak aku bolongin untuk aliran airnya. Nah sekarang caranya cukup mudah banget, yuk ikuti terus. Nah jadi dari ini yang udah panjang-panjang banget ya teman-teman ya, aku hanya menggunting-gunting saja seperti biasa. Kalau misalnya bawahnya ada daun ya seperti ini, aku gunting dulu. Dan ini hanya tinggal dicecep-cecepin aja ya kalau orang Sunda mah. Teman-teman bisa melakukannya ke pot ataupun polybag, karena kalau digabungkan tanaman krokot ini, bunganya ini pada waktu mekar ini bagus banget. Jadi yang sudah panjang, udah tinggi ya, dahannya ini bisa kita jadikan untuk tanaman baru di tempat lain. Seperti ini ya teman-teman ya. Selain itu, dengan kita memotong seperti ini nih, tanamannya pun akan biasanya lebih subur, jadi tidak akan mati ya. Kalau untuk tanaman krokot seperti ini, kalau kita potong, kita jadikan di tanaman baru, bahkan tidak terlalu tinggi. Ini aku dekat-dekat aja, karena kalaupun nanti ada yang tidak jadi ya istilahnya ya, itu kita masih punya cadangan tanaman di sebelahnya. Tanaman ini aku hanya
lakukan kegiatan penyiraman aja ya teman-teman. Dan untuk tanaman yang sudah tua itu bagusnya kita buang nih ya, seperti ini, ada yang kering atau apa, bunga nih biasanya. Nah, bisa kita lihat ya di sini harus ada yang kita buang juga. Jadi ini pun nanti kita akan jarang-jarangkan yang masih bagus mana, yang sudah busuk atau udah kering kita buang. Jadi dari satu pot bisa jadi 2 atau 3 pot. Untuk tanaman yang di sini pun nanti walaupun sudah berbunga akan kita tambah tanah, media tanam, kompos, supaya nanti kita bisa lebih rimbun lagi atau lebih padat lagi ya tanaman ini. Ini udah selesai ya teman-teman. Jadi untuk yang tadi di sini aku juga tambah beberapa batang. Selain itu juga ditinggikan alias di awur-awurkan juga, di artinya apa ya, digemburin gitu, digemburin, dan kita tambah juga media tanamnya. Ini kalau ada yang seperti ini kita tinggal cecepin aja nih. Jadi sekarang aku udah punya 3 ya. Nanti kita lihat seperti apa perkembangannya. Semoga ini nanti jadi nambah ya, biar bunga-bunganya ini berkembang. Ini hasilnya setelah 1 minggu ya. Dan untuk semua tanaman ini rata-rata bisa tumbuh dengan baik. Bahkan ini sudah mulai ada gulmanya nih ya. Kalau ada gulmanya biasanya langsung aku buang ya teman-teman, karena ini memang potnya buat tanaman krokot. Semisal kita pengen lebih padat, kita bisa potong lagi di sini. Gak mau terlalu tinggi tapi pengen di sini padat ya, kita tinggal tancepin lagi. Ini sudah mulai berakar ya biasanya teman-teman seperti ini, karena kita lihat di sini nggak ada yang ini, nggak ada yang layu nih. Yang sebelahnya bahkan sudah mulai berbunga nih, sudah mulai berbunga, ada yang merah, ada yang putih. Tanaman ini bagus banget kalau kita nanamnya ini cukup banyak, dan setiap jam 9 atau 10 kena matahari nanti bunganya akan mekar ya. Makanya disebutnya bunga jam bunga jam 9 atau jam 10. Ini masih menggunakan wadah-wadah bekas ya, daripada nggak kepake, kita bisa memanfaatkan bahan apa saja di rumah kita yang bekas. Kita lihat yang satu lagi. Sama ini pun ya alhamdulillah sudah mulai tumbuh. Kalau pengen lebih rimbun lagi, lebih padat lagi, bisa kita potong lagi ya teman-teman. Ini bunganya bentar lagi nih, jam 9, jam 10 akan mekar. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Cici Petani Kantoran mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani Kantoran tak kenal lelah hebat. Awali pagi dengan kopi segar, sirami cinta tanaman di pot besar. Duduk di cumi bukanlah penghalang, berkebun di kota siapa bilang itu halang. Tanam semangat di sela gedung tinggi.